Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonita Wulandari, Agrosis 2015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Optimalisasi dan Sensitivitas Produksi Roti pada Cipilang Sari Bakery. Pertama-tama, saya akan memaparkan hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini. Pola konsumsi suatu masyarakat sangat bergantung pada pendapatan masyarakat itu sendiri dan harga makanan bahan pokok itu sendiri. Di era modern seperti ini, di mana segala sesuatunya serba cepat, makanan olahan tepung terigu menjadi salah satu alternatif yang dapat dikonsumsi. Berikut merupakan data konsumsi tepung terigu di Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Dapat kita lihat, untuk tahun 2013, 14, dan 15 mengalami peningkatan. Salah satu makanan olahan tepung terigu yang dijadikan alternatif karena kepraktisannya adalah roti. Selanjutnya merupakan grafik rata-rata konsumsi roti tawar, roti manis, dan nasi putih di Indonesia untuk tahun 2011 sampai tahun 2018. Untuk konsumsi roti tawar dan roti manis mengalami peningkatan, sedangkan untuk nasi putih berfluktuasi. Hal ini menjadi salah satu kesempatan bagi perusahaan yang memproduksi roti di Indonesia. Salah satunya adalah Cipilang Sari Bakery. Merupakan perusahaan yang memproduksi 6 jenis roti, yaitu roti coklat, roti keju, roti kelapa, roti susu, roti kacang merah, dan roti mesis. Dapat kita lihat berikut merupakan data permintaan dan produksi Cipilang Sari Bakery pada periode Agustus 2018 sampai Juli 2019. Untuk permintaan lebih besar daripada produksi untuk setiap jenis rotinya. Hal ini menandakan bahwa Cipilang Sari Bakery memiliki keterbatasan sumber daya sehingga tidak dapat memenuhi permintaan secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa Cipilang Sari Bakery memerlukan pengoptimalisasian produksi. Berikut merupakan tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan tingkat kombinasi produksi varian roti guna mencapai keuntungan maksimal pada Cipilang Sari Bakery. Yang kedua, menganalisis alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Cipilang Sari Bakery untuk memproduksi varian roti guna mencapai kondisi yang optimal. Yang ketiga, menganalisis sensitivitas keuntungan dan ketersediaan sumber daya terhadap produksi optimal. Berikut merupakan tinjauan pustaka penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian. Selanjutnya menentukan variabel keputusan. Variabel keputusan pada penelitian kali ini, X1 merupakan roti coklat, X2 roti keju, X3 roti kelapa, X4 roti susu, X5 roti kacang merah, dan yang terakhir X6 roti mesis. Selanjutnya menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini didapat dari keuntungan untuk setiap jenis roti dan setiap bulannya, sehingga dapat dirumuskan fungsi tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala pada penelitian ini terdapat 4. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja. Yang ketiga, mesin, jam kerja mesin pengaduk. Yang keempat, permintaan. Selanjutnya, berikut merupakan kendala ketersediaan bahan baku tepung terigu. Terdapat ketersediaan pada setiap bulannya dan koefisien. Koefisien di sini mengartikan bahwa kebutuhan satu pieces roti untuk tepung terigu. Dapat kita lihat untuk kendala bahan baku lainnya. Pemekar, isian coklat, kelapa, pasta susu, kacang merah, mesis, jam kerja, jam mesin pengaduk, dan permintaan. Metode analisis data pada penelitian kali ini terdapat 3. Yang pertama, analisis primal, yang kedua, analisis dual, yang ketiga, analisis sensitivitas. Berikut merupakan definisi operasional. Berikut merupakan profil Cipilang Sari Bakery dan proses pembuatan roti. Ini hasil penelitian. Yang pertama, analisis primal. Analisis primal ini untuk mengetahui kombinasi produksi roti pada kondisi optimal. Di sini terdapat jenis roti, keadaan optimal, keadaan aktual, dan perbedaannya. Perbedaan negatif di sini mengartikan bahwa pada kondisi aktual, produksi roti belum mencapai tingkat yang optimal. Sedangkan untuk selisih positif mengartikan bahwa produksi roti pada keadaan aktual sudah melebihi pada tingkat optimal. Selanjutnya jumlah produksi untuk ke-6 jenis roti, dan yang selanjutnya nilai keuntungan produksi roti pada keadaan optimal dan aktual serta selisihnya. Dapat kita lihat
keuntungan optimal lebih besar daripada keuntungan aktual sebesar Rp6.987.152. Hal ini menandakan bahwa jika CV Longsari Bakery menggunakan opsi kombinasi produksi yang optimal akan meningkatkan keuntungan perusahaan sebesar Rp6.987.152. Selanjutnya, analisis dual. Analisis dual ini untuk melihat alokasi sumber daya yang dimiliki CV Longsari Bakery untuk memproduksi roti dalam keadaan optimal. Di sini terdapat nilai slack or surplus dan dual price. Jika slack or surplus memiliki nilai positif, mengartikan bahwa bahan baku tersebut belum optimal atau memiliki sisa yang tidak terpakai dalam proses produksi. Jika terdapat nilai positif pada dual price, mengartikan bahwa bahan baku tersebut sudah digunakan secara optimal. Itu merupakan analisis dual untuk kendala bahan baku terigu pada CV Longsari Bakery. Dapat kita lihat untuk nilai slack or surplusnya memiliki nilai positif untuk setiap bulannya. Hal ini menandakan bahwa bahan baku tepung terigu belum optimal karena masih memiliki sisa yang tidak terpakai dalam proses produksi. Begitu juga dengan bahan baku gula. Bahan baku mentega juga merupakan bahan baku yang belum optimal pada setiap bulannya. Untuk bahan baku pemekar merupakan bahan baku yang belum optimal pada setiap bulannya kecuali pada bulan Januari 2019. Pada Januari 2019, bahan baku pemekar sudah optimal. Nilai dual price di sini mengartikan bahwa jika perusahaan menambahkan pemekar 1 kg pada bulan Januari 2019 akan meningkatkan keuntungan perusahaan sebesar Rp6.100. Dapat kita lihat analisis dual untuk kendala yang lainnya. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini untuk mengetahui batas peningkatan dan batas penurunan untuk keuntungan serta sumber daya yang ditoleransi untuk tanpa merubah kondisi optimal. Berikut merupakan analisis sensitivitas keuntungan produk. Dapat kita lihat di sini terdapat jenis roti, current coefficient, allowable increase, dan allowable decrease. Current coefficient merupakan keuntungan yang aktual, allowable increase batas kenaikan keuntungan, dan allowable decrease merupakan batas penurunan keuntungan yang ditoleransi tanpa merubah kondisi optimal. Berikut merupakan analisis sensitivitas untuk bahan baku. Yang pertama, bahan baku tepung terigu. Dapat kita lihat untuk allowable increase, terdapat keterangan infinity. Hal ini mengartikan bahwa berapapun perusahaan menambahkan ketersediaan tepung terigu tidak akan mengurangi kondisi optimal. Hal ini selaras dengan analisis dual yang menyatakan bahwa bahan baku tepung terigu belum optimal karena masih terdapat sisa yang tidak terpakai dalam proses produksi. Begitu juga dengan bahan baku gula. Dapat kita lihat analisis sensitivitas untuk sumber daya bahan baku yang lainnya serta kendala lainnya. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kombinasi produksi roti dalam kondisi optimal untuk roti coklat atau X1 sebanyak 375.902 buah, roti keju sebanyak 64.957 buah, roti kelapa sebanyak 20.665 buah, roti susu sebanyak 47.615 buah, roti kacang merah sebanyak 16.166 buah, dan yang terakhir roti mesis sebanyak 175.834 buah. Yang kedua, penggunaan alokasi sumber daya belum mencapai tingkat yang optimal dikarenakan bahan baku tepung terigu, gula, mentega, pemekar, pasta kacang merah, mesis masih terdapat sisa yang tidak terpakai dalam proses produksi. Selanjutnya, untuk jam tenaga kerja langsung perlu ditingkatkan karena menjadi kendala yang sudah optimal, kecuali pada bulan Agustus 2018 dan Juli 2019. Kendala jam mesin pengaduk pada periode Agustus 2018 sampai Juli 2019 menjadi kendala yang belum optimal. Untuk permintaan untuk roti coklat, roti keju, dan roti susu merupakan kendala yang terbatas, sedangkan permintaan roti kelapa, roti kacang merah, dan roti mesis merupakan kendala berlebih. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan analisis sensitivitas terhadap keuntungan produk selama periode Agustus 2018 hingga Juli 2019, jika harga jual semua jenis roti
ditingkatkan dan diturunkan sesuai batas yang telah ditentukan, maka tidak akan merubah kondisi optimal. Selanjutnya, bahan baku tepung terigu, gula, mentega pemekar, coklat, kelapa, pasta susu, kaca merah, dan jam kerja mesin merupakan kendala yang belum optimal, maka dapat dikurangi hingga batas yang telah ditentukan tanpa merubah solusi optimal. Untuk jam tenaga kerja langsung merupakan kendala yang sudah optimal. Hal ini perlu ditingkatkan untuk menghasilkan lebih banyak roti. Yang terakhir, permintaan untuk roti jenis coklat, keju, dan susu pada periode Agustus 2018 sampai Juli 2019 bertambah hingga batas yang telah ditentukan, maka tidak akan mempengaruhi kondisi optimal. Untuk saran yang pertama, CV Lonsari Bakery sebaiknya memfokuskan produksi penjualan roti coklat, roti keju, dan susu karena roti tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan roti lainnya. Yang kedua, CV Lonsari Bakery diharapkan mampu memperkirakan bahan baku yang berpotensi berlebih pada setiap bulannya. Bahan baku tepung terigu, gula, mentega pemekar, pasta coklat, pasta kaca merah, dan mesis sebaiknya dikurangi ketersediaannya. Yang terakhir, CV Lonsari Bakery diharapkan dapat memaksimalkan tenaga kerja pada bagian produksi dikarenakan mengingat jumlah tenaga kerja pada bagian produksi hanya terdapat 2 orang. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.